Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan baik jasmani maupun rohani. Kedua, salawat serta salam tetap terlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dan kepada yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Hasyim Asy'ari, kepada yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Agama Islam, dan yang saya hormati Bapak Kaprodi Pendidikan Agama Islam, dan yang saya hormati DPA 4E, dan tak lupa juga yang saya hormati Bapak Dosen Hanifuddin selaku dosen pengampu media pembelajaran. Baik, di sini saya Ayunita akan melanjutkan materi ke-6, yaitu di sini bisa dilihat dari peta konsep atau peta imajinasi saya, yaitu di sini saya akan menerangkan tentang perencanaan pembelajaran menggunakan media. Di sini sebelum itu ada prinsip media pembelajaran, terus ada peran media pembelajaran, terus ada juga hal-hal yang harus diperhatikan. Terus abis itu ada kriteria pemilihan medianya. Baik, langsung saja di sini prinsip media dalam proses belajar mengajar. Jadi yang pertama di situ ada kecocokan dengan pembelajaran, dan yang kedua ada peranan media itu sendiri. Terus ketiga ada bisa dibuat sebagai acuan belajar. Terus yang keempat ada melekat pada pembelajaran. Yang kelima ada berdasarkan tujuan pembelajaran, dan yang keenam ada fokus pada satu media. Terus yang selanjutnya ada fokus, yang ke-7 ada medianya itu harus jelas. Seperti itu. Terus di sini lanjut ada peran media pembelajaran. Jadi peran media belajar itu apa sih? Yaitu pertama ada menghilangkan pemborosan kata. Jadi kita sebagai pemateri atau guru jangan pemborosan kata. Jadi maksudnya bahasa yang dapat mudah dipahami dan jangan bertele-tele seperti itu. Jadi agar siswa tersebut itu bisa paham dan jelas dan tidak bingung saat mendengarkan penjelasan dari pemateri tersebut. Terus ada menambah minat belajar siswa. Jadi selain kita jangan pemborosan kata atau hiperbola, melebih-lebihkan, jadi kita juga harus menarik perhatian siswa juga gitu. Setelah kita menambah minat belajar siswa, jadi belajar siswa kan bisa anak tersebut bisa tertarik dengan model pembelajaran kita, dan juga yaitu tadi bisa menarik siswa. Jadi siswa tersebut bisa tertarik, dan juga pasti nanti ketika kita ngajar dia pasti suka. Waktunya siapa? Pasti dia suka, seperti itu. Terus selanjutnya ada tidak ada batasan. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada batasan ruang waktu. Terus selanjutnya ada rangsangan belajar. Terus ada rangsangan belajar. Jadi ketika kita menerangkan, siswa tersebut memperhatikan betul apa yang kita jelaskan. Jadi mereka juga ikut merasakan terhipnotis dengan media pembelajaran kita, cara mengajar kita juga seperti itu. Terus, nah di sini nih siswa itu jadi aktif. Jadi siswa nggak hanya diem-diem aja, nggak hanya sekedar mendengarkan lalu pulang, tapi mereka juga aktif karena media pembelajaran kita menarik seperti itu. Dan kita juga cara menyampaikannya pun baik, bisa tersampaikan sampai akhirnya siswa tersebut bisa aktif seperti itu. Terus jadi
ada hal-hal yang harus diperhatikan. Itu yang pertama ada mempersiapkan media pembelajaran. Seperti yang saya jelaskan di materi yang kelima. Terus yang kedua ada memastikan bahwa media pembelajaran kita itu bisa menjadi sumber data atau acuan yang bisa dipahami untuk siswa belajar, seperti itu. Seperti yang saya jelaskan juga tadi. Jadi gak hanya tersampaikan sudah selesai, tapi siswa juga benar-benar betul paham dan sampai ikut serta aktif, seperti itu. Terus ada menggunakan multimedia. Nah, kita menggunakan multimedia nggak hanya flat monoton itu saja, tapi ada multimedianya. Terus kecocokan untuk kegiatan, contohnya itu kecocokan untuk kegiatan ketika materinya praktek sholat jenazah, seperti itu bisa, atau atau praktek berwudu, seperti yang saya jelaskan juga tadi di materi sebelumnya, materi kelima. Kita juga harus melihat lingkungannya. Semisal kita mau praktek wudu, nah berarti kita bawa mereka ke tempat kamar mandi atau ke masjid buat untuk praktek berwudu, seperti itu. Terus selanjutnya ada memastikan media tersebut itu bisa menjadikan siswa aktif, seperti yang saya bilang tadi. Terus juga kita juga harus konsisten dalam memastikan media pembelajaran tersebut cocok dalam media pembelajarannya atau tidak. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada kriteria pemilihan media. Jadi ada kriterianya. Yang pertama yaitu tujuannya yang tepat. Terus yang kedua, materinya juga tepat. Terus medianya mudah didapat. Jadi tidak ketika misal kita menyuruh anak tersebut untuk kita perlihatkan film atau proyektor animasi seperti itu, bisa, itu kan pasti di setiap kelas ada, tapi tergantung sekolahan. Terus ada keterampilan pendidik. Ya, kita sebagai pendidik harus ada keterampilan pembelajarannya, biar nggak itu saja. Entah kita ajak untuk praktek pembelajaran kimia atau memperlihatkan video animasi atau film, contohnya kisah-kisah Nabi atau yang lainnya. Terus ada ruang waktu juga, terus ada cocok untuk siswa, seperti itu. Baik, hanya ini saja yang bisa saya sampaikan di materi ke-6 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.